warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nana? Alhamdulillah sehat Pak Amir. Alhamdulillah sehat. Pak Amir sehat? Alhamdulillah sehat, keluarga semuanya sehat. Alhamdulillah. Bapak sehat. Alhamdulillah. Ini pas tidak ngajar? Iya ini pas kosong Pak. Pas kosong. Ya. Oke, Mbak Ana, untuk perbincangan ini akan kita bicarakan apa? Wah, terima kasih sekali sebelumnya Pak Amir. Saya itu suka kalau berbincang-bincang dengan Pak Amir. Ya sama, selalu ada yang kita perlu dari perbincangan. Iya, biasanya kita mendapatkan satu hal baru gitu Pak Amir ya. Sama, jadi terima kasih Pak Amir selalu mau berbincang-bincang dengan saya. Selalu. Ini Pak Amir, saya itu ini kan dari ajaran baru ini ya Pak Amir ya. Itu yang terutama saya kan ngajar kelas kelas 9 dan kelas 7. Kelas 9 dan kelas 7. Iya. Nah, yang kelas 7 itu Pak Amir, saya itu punya menurut saya ya sedikit masalah Pak Amir ketika ngajar. Apa itu? Ini Pak Amir. Boleh tahu apa? Iya. Anak-anak yang kelas 7 yang saya ajar itu menurut saya kok masih ini Pak Amir ya, ke bawah-bawah dari SD-nya sikapnya Pak Amir. Iya. Kalau di kelas itu Pak Amir ya, mereka itu kadang masih gojekan sendiri ketika pembelajaran harusnya fokus, malah kadang malah glosor-glosor. Guling-guling iya, guling-guling di kelas. Akhirnya kan mengganggu teman yang lain juga. Usil juga. Iya, usil juga. Sangat banyak itu Pak Amir. Sekarang saya itu agak ya merasa ada masalah tentang pembelajaran saat ini. Kalau tidak fokus sehingga mungkin Mbak Ana harus selalu mengingatkan, mungkin nanti tersita waktu juga ya. Iya betul Pak Amir. Kira-kira di perbincangan kita ini yang kita inginkan apa Mbak Ana? Ini Pak Amir, dari perbincangan kita nanti saya inginnya itu mendapatkan satu solusi ataupun cara atau tips yang jitu Pak Amir untuk bisa menyelesaikan masalah tentang anak-anak tadi yang masih seusil ketika pembelajaran, masih gojek sendiri seperti itu, masih ke bawah-bawah waktu SD Pak Amir. Oh ya, karena masih baru saja dari lulus SD ya. Iya, betul. Misalnya belum tidak fokusnya. Biasanya gimana itu kira-kira sebabnya apa aja? Kira-kira menurut saya itu Pak Amir ya, mungkin ini Pak Amir. Pertama tadi jiwa kekanak-kanakannya itu masih ada dari SD, ke SMP itu Pak Amir. Kemudian mungkin ini Pak Amir ya, fokusnya itu kurang gitu loh Pak Amir ketika pembelajaran. Jadi konsentrasinya itu masih kurang. Makanya saya ini Pak Amir mencari gimana ya biar mereka bisa fokus dalam belajar. Mungkin juga ada kejenuhan juga. Oh iya mungkin Pak Amir ya. Iya menurut saya itu jenuh Pak Amir. Karena kan namanya anak ya Pak Amir ya. Kadang kita saja daya fokusnya, daya konsentrasinya saja kalau lama gitu tetap ini ya Pak Amir tidak bisa utuh terus Pak Amir ya. Apalagi anak-anak ya mungkin jenuh Pak Amir, betul Pak Amir. Jadi mereka mungkin jenuh, jadi mungkin ini perlu ini ya Pak Amir ya untuk menghilangkan rasa jenuh ya Pak Amir ya. Menurut Pak Ana kira-kira apa supaya anak itu tidak jenuh, bisa menarik sehingga kefokus gitu, kira-kira apa? Iya Pak Amir. Jadi saya malah menemukan ini Pak Amir ya, mungkin ada rasa jenuh ketika pembelajaran. Jadi menurut saya mungkin ini Pak Amir, saya ingin berbicara dulu dengan mereka, meminta ini dari hati ke hati, anak-anak pengennya pembelajaran itu yang diinginkan seperti apa, itu biar kalian bisa tetap fokus ya, walaupun dengan tidak kemudian hanya diam gitu ya Pak Amir ya, karena saya perhatikan tetap sulit Pak Amir kalau disuruh diam terus Pak Amir. Iya. Situ gerak terus Pak Amir. Iya. Gerak terus. Iya. Kemudian mungkin setelah itu saya akan menemukan dari mereka yang mereka inginkan, metode yang tepat ketika pembelajaran.
gaya belajar mereka Pak Amir. Oh iya, mungkin itu Pak Amir ya. Jadi saya perlu menemukan gaya belajar yang tepat untuk masing-masing siswa Pak Amir. Jadi ketika nanti saya menemukan gaya belajar mereka, itu mungkin mereka jadi bisa lebih fokus, lebih belajar dengan rasa senang Pak Amir, karena sesuai dengan mereka masing-masing itu gayanya, gaya belajarnya. Mungkin itu Pak Amir ya. Gaya belajar ada yang mungkin anak itu ada yang senangnya itu mendengar, ada yang senangnya itu ya Pak Amir, kinestetik Pak Amir. Iya betul, saya malah menemukan ini Pak Amir. Jadi dulu ketika saya pelatihan itu kan paparkan beberapa macam gaya belajar anak. Itu ada yang kinestetik, ada yang visual, audio, itu ya Pak Amir ya. Jadi mungkin di kelas ini yang saya maksud yang banyak gerak itu, tapi mungkin mereka kebanyakan mungkin cocok ke gaya belajar kinestetik. Walaupun mungkin tidak semua ya. Tidak semua pasti. Iya. Mungkin visual ada juga. Iya betul. Jadi ini Pak Amir, saya akan mencari tahu itu dulu nanti anak-anak seperti apa gaya belajarnya. Kemudian mungkin walaupun satu kelas saya akan menerapkan beberapa gaya macam gaya belajar. Ada yang kinestetik, mungkin ya ada yang visual, ada yang audio. Jadi saya sesuaikan dari kondisi masing-masing. Atau yang kalau sekarang itu dinamakan pembelajaran diferensiasi, macam mana gitu. Iya betul Pak Amir. Iya, saya juga pernah dalam pelatihan itu mendapatkan itu diferensiasi, betul. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi masing-masing anak, tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Itu Pak Amir ya. Baik Mbak. Kira-kira kalau itu nanti salah satu ide dari Mbak Ana, dan kira-kira ada hambatan nggak, kemungkinan hambatan untuk pelaksanaan? Kan mungkin ini Pak Amir ya, kalau misalnya kita menggunakan visual itu kan mungkin memerlukan media ya Pak Amir ya memerlukan LCD ataupun LED seperti itu. Jadi mungkin ya ini kita hambatannya masalah itu Pak Amir, perlengkapannya Pak Amir. Tapi mungkin bisa saya selesaikan Pak Amir, karena nanti kan bisa pinjam walaupun kan kalau yang kelas yang saya maksud itu belum ada Pak Amir, LED atau LCD-nya. Jadi tapi kan di sekolah ada, di kantor itu ada Pak Amir. Mungkin saya bisa pinjam ke sana, saya pasang gitu Pak Amir ya. Iya bagus itu Pak Amir, nanti bisa saya laksanakan itu Pak Amir. Jadi mungkin dengan ide itu mungkin ya heboh juga, tapi hebohnya terarah ya Pak Amir. Iya. Heboh, tetap geraknya mungkin tetap aktif, tapi kan terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu kan, bisa tercapai insya Allah. Walaupun anak-anak tetap rame, tapi kan bagus ramenya sesuai dengan materi gitu Pak Amir. Ini kira-kira enggak dengan kelas lain yang berdekatan bermasalah? Oh iya ya Pak Amir ya. Iya Pak Amir, bisa jadi mengganggu ya Pak Amir ya. Seandainya itu ada kelas yang berdekatan, ada juga yang tidak kan. Iya. Mungkin gimana Mbak Ana, seandainya itu untuk kelas yang berdekatan, mungkin bisa juga keramaiannya itu mengganggu kelas lain, kira-kira gimana? Iya ini ya Pak Amir ya. Iya betul itu satu masalah ya Pak Amir ya. Jadi kalau kelas berdekatan itu akan mengganggu kelas sebelahnya. Ini di sekolah kita kan ada aula Pak Amir ya. Nanti kan justru malah ini Pak Amir tidak di kelas terus Pak Amir. Kita bisa kadang di aula, kadang mungkin kalau pembelajaran lain, maksudnya materi lain bisa ke masjid juga Pak Amir ya. Terus bisa juga ke taman, ke halaman tengah. Malah bagus itu menurut saya Pak Amir ya. Ya malah bisa satu alternatif dalam pembelajaran ya Pak Amir. Tidak jenuh, kalau di kelas itu bisa juga. Iya betul. Jenuh. Jadi nanti mungkin akan saya pindahkan ke aula, saya pasang LED atau LCD ya Pak Amir ya, LCD di sana kan malah justru sudah ada LCD-nya Pak Amir. Iya. Jadi langsung saya pakai laptop, saya ini pasangkan kabelnya bisa. Justru tidak hanya melulu di kelas Pak Amir ya.
Jadi anak punya malah justru enjoy, lebih merasa wah pembelajarannya tidak di kelas terus gitu loh. Variasi itu tempatnya. Untuk kira-kira untuk sementara ini kondisi siswa dalam pembelajaran itu mencapai berapa persen untuk fokusnya itu? Apa kalau dinilai dari 0 sampai 10 kira-kira 5 atau 6? Ya Pak Amir, yang kelas 7 ya Pak Amir ya. Kita yang bermain. Iya betul. Wah ini betul-betul luar biasa. Saya mungkin masih menilainya 5 Pak Amir. 5. Kira-kira luar biasa ini. Nanti setelah ide-ide Mbak Ana nanti direalisasikan, kira-kira harapannya itu bisa konsen, bisa fokus, pembelajarannya bisa bermakna dengan baik, itu kira-kira nilai berapa, minimal berapa? Iya, saya kalau insya Allah dengan ide-ide yang saya dapatkan dari pembicaraan ini Pak Amir tadi ya, tentang diferensiasi, kemudian pindah kelas gitu ya Pak, tidak harus melulu di kelas, itu saya rasa bisa mencapai 7 Pak Amir minimal. Minimal 7. Nah, kalau tadi kan wah, luar biasa 5 Pak Amir, tapi insya Allah nanti kalau sudah diterapkan dari ide-ide yang kita dapatkan tadi, insya Allah bisa mencapai minimal 7 Pak Amir. Kalau bisa saya berharap lebih dari 7. Kira-kira kapan ini Mbak mau untuk menerapkan ide? Wah, segera mungkin Pak Amir. Saya ingin segera melaksanakan ide yang saya dapatkan dari pembicaraan ini tadi. Wah, ini kayaknya bagus, solusi yang bagus Pak Amir tadi menurut saya. Ini kan sebentar lagi juga PTS ya, seminggu lagi ya. Dan sukses Oke, untuk mengakhiri perbincangan kita Mbak Ana, apa yang bisa disimpulkan oleh Mbak Ana? Baik, Pak Amir, dari pembicaraan kita ini alhamdulillah saya senang sekali mendapatkan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ketika di kelas, terutama kelas 7 yang super heboh ini. Nah, saya berharap ya kesimpulannya bahwa kita itu bisa menerapkan berbagai metode pembelajaran dengan bervariasi, ya walaupun hanya satu kelas Pak. Jadi bisa dikatakan dengan diferensiasi tadi. Kemudian bisa moving kelas berarti ya. Tidak melulu di kelas, bisa di mana saja kita jadikan tempat untuk belajar sehingga bisa lebih efektif dan efisien di dalam pembelajaran dan mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan kita harapkan. Amin. Semoga ini bisa semakin menambah semangat belajar siswa kita Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali Mbak Ana perbincangan kita kali ini, dan saya lagi tunggu kabar baiknya nanti setelah makan. Kabari saya. Iya, nanti kita bisa berbincang-bincang lagi Pak Amir ya. Nanti masih adalah kita bisa diskusi lagi. Terima Terima kasih waktunya. Terima kasih sekali Pak Amir ya. Salam sehat selalu. Salam Sukses, sehat. semangat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.